لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات قائلها لا يشقى لا ينال فراغا إن العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لازموها يا إخوان نوروا بها الجنان إنا مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi dzikrihi habibi tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabil qadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ومر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita banyak-banyak mengucapkan dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya, barakahnya, maghfirahnya kepada kita sekalian, serta salawat dan salam sejahtera kita ucapkan pujian-pujian kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, agar kita semuanya mendapatkan syafaat kubra, syafaat yang besar kelak di hari kiamat. Karena perintah-perintahnya yang saat ini, hari ini, malam ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan hidayah sehingga kita bisa kumpul di majelis semata-mata ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita senantiasa agar kita ditetapkan iman kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita bi husnul khatimah. Amin. Dalam firman Allah wa qauluhu ta'ala, atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum, dalam surat Al-Baqarah ayat 44, yang minggu kemarin telah dijelaskan, yang mana artinya mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan dan kamu melupakan dirimu sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Kemudian diteruskan dalam surat Asy-Syams ayat 3, yang mana firman Allah berbunyi, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Shadaqallahul mawlana al-azim. Besarlah kutukan dari Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Jadi dua ayat ini sebenarnya ada hubungan yang sangat erat sekali, yang bertalian. Karena kalau menyuruh orang lain amar ma'ruf dan kebaikan, tapi melupakan dirinya sendiri, dan itu mendapat kutukan yang sangat besar dari Allah. Apa yang kamu katakan tapi tidak dikerjakan, maka kita menunjukkan sifat-sifat yang mana Nabi SAW memberikan sifat-sifat amar ma'ruf wa nahi mungkar ini dengan 3 cara. Yang pertama dengan tanganmu, yang kedua dengan lidahmu, yang ketiga selemah-lemahnya dengan berdoa. Jadi kalau kita mau mengambil satu bagian dari perintah untuk mengerjakan kebaikan, menyuruh kebaikan, apakah dengan tangan ini kita memukul atau kita membuat bentuk kekerasan, kemarahan,
Tidak demikian. Yang dimasukkan dengan tangan adalah kekuasaan, pengaruh, kewibawaan, karismatik, kemudian tentu dengan ilmu. Kita tidak bisa mengendalikan seseorang itu bentuk kekuasaan yang macam apa. Mungkin tunduk dengan kekuasaan tapi menindas, berarti kedoliman. Yang dimasukkan kekuasaan memberikan sesuatu contoh, bahwa orang-orang yang takwa itu di situ meletakkan hasil yang sangat maksimal dalam ketakwaannya memperoleh kemuliaan. Menunjukkan satu kekuasaan, kepemimpinan. Bukan kita yang belum memiliki kekuasaan tapi menyuruh oleh orang lain takwa. Kalau fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kalau saling mengingatkan, nasihat menasehati di antara dari kalangan-kalangan orang yang awam, itu bagus. Tapi kalau ada tekanan tetapi tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh, apakah nasihat itu didengar? Jadi kalau kita memberikan sesuatu pengertian dan pemahaman, kita harus memiliki ciri-ciri. Apakah pantas kita ini sudah memberi nasihat? Apakah kita ini sudah pantas disebut orang mengikuti kita? Sementara orang banyak gak senang kepada kita. Pengakuan yang tidak sah atau penyampaian amar ma'ruf yang tidak benar, ini yang dikatakan mereka menyampaikan tapi dia sendiri tidak benar. Kalau nasihat menasihati itu boleh-boleh saja. Yang dikhawatirkan memerintahkan kebaikan tetapi dia tidak melaksanakan atau melupakan dirinya, maka mendapatkan laknat besar dari Allah. Terkutuk manusia itu. Ini dengan tangan, menyuruh orang bersedekah tetapi dia nggak pernah sedekah, apa bisa diikuti? Menyuruh orang lain sholat malam tapi dia sendiri nggak sholat malam, apa bisa diikuti? Menyampaikan jangan batal wudhu, dia sendiri nggak pernah mengamalkan wudhu, apa bisa diikuti? Menyuruh orang berzikir, dia sendiri tidur, nggak pernah berzikir, apa bisa diikuti?
mengajak orang menuntut ilmu, belajar, dia sendiri nggak belajar, apa perlu diikuti? Maka yang demikian itu dasar-dasar tidak bisa dengan tangannya, karena tangan ini bukan arti dalam kekerasan, tapi dengan kelembutan. Menyampaikan sesuatu dengan kelembutan dan kesabaran, itulah puncak dari ciri khas pemimpin. Tapi dengan emosi, dengan marah, dengan kecewa, dengan jengkel, menasihati orang, ini tidak pantas jadi panutan. Karena dia sendiri sudah tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana memimpin orang lain? Jadi kesabaran di dalam bentuk amar ma'ruf dengan tangan. Nah, lidahnya nasihat. Apa nasihatnya? Ya. Kalau yang diucapkan dari lidahnya ini berdasarkan nurani, hati nurani, kebenaran itu adalah nurani, bukan bahasa yang dari lidahnya itu diolah oleh pikirannya, oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya. Maka yang keluar dari lidah ini bukan kebijakan, tapi berdasarkan kemenangan dan egois, hanya untuk menjatuhkan lawan, menjatuhkan daripada dalil-dalil orang lain. Ini sifat. Tapi kalau nurani yang disampaikan dengan dasar Al-Quran dan dasar hadis Nabi SAW, ada yang salah atau tidak? Kalau menyampaikan Al-Quran ini ada yang salah atau tidak? Kalau menyampaikan hadis Nabi SAW ini ada yang salah atau tidak? Yang tidak berlandaskan lidah ini Al-Quran wal hadis terpeleset. Ini tidak bisa disebut amar ma'ruf. Dia sendiri sudah jatuh di dalam perkataannya. Kalau dirinya sudah jatuh dalam ucapannya, bagaimana bisa